Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Abdillah dengan NPM 23032010204 dari kelompok 77 sesi Rabu. Di sini saya akan mengerjakan tugas khusus praktikum lab optimasi industri. Nah, di sini tuh yang pertama, kita mencari jurnal internasional dengan ISSN dan DOI. Nah, dan jurnal yang saya ambil yaitu judulnya A Temperature Conditional Markov Chain Model for Prediction the Dynamic of Mosquito Vectors of Disease dari Petros T. Damas, J.C. Dorekcin, Thomas Domidis. Nah, untuk jurnal ini sendiri itu berisikan tentang bahaya dari atau tingginya persebaran penyakit dari nyamuk berbahaya. Dan di sini tuh berisikan dari perkumpulan Department of Community Nursing. Lembaga ini bertanggung jawab untuk pengedaran atau pemasokan dari persebaran obat nyamuk itu sendiri. Dan di sini berisikan tentang bahaya-bahaya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk dan cara pembagian obat-obatan itu kepada tiap kota. Dan di sini saya ambil itu 5 kota. Dan selanjutnya itu untuk Excelnya sendiri. Setelah dari jurnal kita masukkan angka-angkanya itu seperti ini. Dari yang pertama itu data peningkatan dan penurunan ini tuh pembagian obat kepada tiap kota. Dan untuk kota yang pertama itu yaitu kota Vipiteno, lalu kota Ronda, kota Korčula, kota Trakai, dan yang terakhir itu kota Vardus. Dan data ini diambil itu dari tahun 2011 sampai pada periode keduanya itu tahun 2012. Dan selanjutnya itu kita masukkan data-datanya dari PPTN itu pada tahun 2011 itu persebaran obatnya yaitu ini dalam konteks ribu. Jadi persebarannya itu 505.000 pada kota Ronda itu dari kota Pipteno pada tahun 2011 itu 50.500 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 51.400. Setiap bilangan ini di belakangnya ada 20 eh 30 di belakangnya, sorry. Jadi pada kota Ronda itu persebaran obat itu 490.000. Dan pada tahun 2012 itu menurun menjadi 474. Pada kota Korčula itu dari 515 menurun jadi 509 dan Trakai dari 510 menjadi 506 dan yang terakhir kota Vardus dari 480 naik menjadi 497. Dan selanjutnya ini adalah data yang setelah kita totalkan ini. Jadi untuk mempermudah yang di atas itu dari kota Pipiteno ini kan
dari 2011 itu 505. Sedangkan pada 2012 itu 514 dan didapatkannya 84, kehilangannya 75. Dan pada kota Ronda pada tahun 2011 itu 490 dan didapatkannya itu 85, kehilangannya itu 101. Makanya pada perhitungan ini kota Ronda itu mengalami penurunan. Dan ini dapat dari mana? Misal ini 84. Itu total dari 0 ditambah 34 ditambah 15 tambah 20 tambah 15 dan dikurangi ini. Total dari kehilangan ini. Begitupun untuk seluruh ini. Jadi 5 kota ini. Dan ini pada VPT ini menjadi 430 itu dari ini 0 perhitungan ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk mempermudah kita masukkan perhitungan itu, nah, kita buat jadi kota VPT0 itu kan tadi 430 dan ini dibagi 505. 505 itu dari total dari ini pada tahun 2011 dan dibagi hasilnya 0,851. Dan untuk ini pembagian ini tuh dari atas ke bawah bukan menyamping. Begitupun ini semuanya. Nah, setelah hasil ini dapat, ini adalah bilangan yang mudah dibuatkan. Jadi sebelumnya itu seperti ini. Misal, kota Vipiteno. Total pembagiannya itu dari 430 dibagi 505 didapatkan 0,851 485 149 dan dibulatkan itu menjadi 0,851 dan initial probability dari kota Vipiteno itu 0,202 untuk kota Ronda 0,196 dan Korčula itu 0,206, Trakai 0,204 dan Vardus 0,192. Dan untuk memudahkan kita untuk memasukkan datanya itu kita buat seperti ini. Jadi dari ini adalah bilangan ini. Dan ini tuh menyamping dan totalnya itu nanti harus satu. Jika tidak satu nanti pendidikannya akan gagal. Nah, dan selanjutnya itu kita akan membandingkan Excel dengan software lainnya yaitu OmkiM. Dan untuk running software-nya sendiri, yang pertama kita kan menggunakan metode Markov Chain. Jadi yang kita klik adalah Markov Analysis. Selanjutnya judul menyesuaikan. Dan number of state itu dari berapa kota atau berapa merek. Pokoknya intinya berapa data yang kita ambil. Dan kita kan menggunakan 5 kota. Jadi ininya itu 5. Dan untuk row names-nya ini tetap kita gunakan state 1 sampai 3. Kalau kita klik OK, nah ini tuh kita ambil dari ini. Tinggal kita copy, kita tempel. Nah untuk ini itu kita ambilnya itu dari ini. Ini dan kita masukkannya aja seperti ini PPTNO. Itu tinggal kita masukkan dari Excel. Dan
angka nol di depan koma itu tidak kita masukkan. Dan selanjutnya itu untuk menghindari banyaknya error, sebisa mungkin itu kita meminimalisir memasukkan data berkali-kali. Jadi sebaiknya itu kita lihat dulu, misal kayak ini. Dan inisialnya itu kan 0,202. Jadi kita masukkan ya. Jadi gini ya. Kita gunakan titik 202 turun. Nah, jadi kita ginikan saja. Sebentar. Nah, ini juga bisa sekarang kita bandingkan. Dan, nah, jadi itu 2, ini kan 0, yang ini, yang ronda itu 0,196. Tapi kita masukkannya titik 196. Enter. Nah, jadi ini 2,6. Nah, dan semuanya sampai ini semua diisikan. Untuk ini tuh initial probability. Selanjutnya bagian kanan ini itu dari ini semua 0,851, 0,4 kita masukkan semua, dan semua ini tuh hasil bagian ini tuh harus satu, kalau enggak nanti bakal error. Nah, nanti jika udah dimasukin semua untuk mempersingkat waktu, setelah dimasukkan semua itu nanti jadinya seperti ini yang benar itu. Ya, ini kotak BBTN, Ronda, Perjula, Trakai, dan Vardus. Untuk selanjutnya itu untuk melihat hasilnya kita solve. Nah, ini kan hasilnya. Jika kita mau lihat kiraan atau prediksi ya, periode kedua itu tinggal kita masukkan ini, kita ganti number of transitionnya kasih 2, terus kita solve. Nah, dan untuk selanjutnya itu ya ini kan hasil untuk periode kedua, tinggal misal kita mau lihat di bagian nah, nanti misal mau lihat periode ketiga, kita naik ini kita solve. Nah, nanti mau lihat ini adalah Markov analysis result. Oke. Dan nanti misal mau periode keempat, tinggal kita naikkan dan selanjutnya kita solve. Kalau kita bisa untuk melihat hasil runnya itu kita bisa mempermudah kita Markov analysis result. Ada multiplication dan state analysis. Dan untuk lebih membantunya, menurut saya lebih membantu Excel karena lebih banyak data yang bisa kita lihat. Misal ini state analysis. Nah, nanti itu class numbernya ini satu satu. Ini tandanya runningan kita itu benar. Nah, nanti jika kita mau lihat steady state, kita bisa cari pada bilangan keberapa untuk ini steady state probability ini sudah sama semua dengan atas-atasnya. Tinggal kita state analysis. Sorry. Tinggal kita solve. Lalu multiplication, kita tunggu. Nah, nanti keluar seperti ini. Dan selanjutnya itu kita scroll terus ke bawah hingga pada bilangan keberapa itu ranking kita ini berhenti atau sudah tidak ada perbedaan lagi.
Nah, kita lihat aja bagian sini. Nah, untuk ini kan pada terakai masih ada perbedaan. Kita cari terus sampai pada, nah, jadi nanti itu kita tandain. Ini tuh perubahan terakhirnya. Nah, ini. Dan jadi nanti berarti kan ini pada steady state terakhir itu pada ini bila pada periode ke-62. Nanti kita bisa masukkan ke laporan kita untuk mempermudah mencari steady state. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.